Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akuntansi, khususnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan, dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya, dan juga sarana prasarana yang memadai, seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan unggulan di Politeknik Malang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Malang. Polinema, JOS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kajur Akuntansi Politeknik Negeri Malang, Ibu Dr. Kurnia Ekasari. Yang terhormat segenap panitia. Dan yang terhormat pembicara untuk siang ini, Bapak Dr. Jaswadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat-Nya lah pada siang hari ini kita bisa berjumpa secara daring atau online dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu, yaitu dalam rangkaian kegiatan kologium series jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Sebelum acara ini kita mulai, marilah pertama-tama kita dengarkan dulu sambutan dari
Kajur Akuntansi, Ibu Dr. Kurnia Ekasari. Kepada beliau dipersilakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa bertemu di acara Kolokvium Series jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk berbagi ilmu hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen-dosen di lingkungan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, dengan harapan hasil-hasil penelitian ini bermanfaat buat kita semua. Pada kesempatan hari ini juga kami sampaikan atau kami informasikan bahwa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang itu memiliki 4 program studi, yaitu yang pertama program Diploma 3 Akuntansi, kemudian yang berikutnya program Diploma 4 Akuntansi Manajemen, program Diploma 4 Keuangan, dan yang terakhir itu adalah program S2 Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Kami senang sekali Bapak dan Ibu sekalian bisa bergabung di kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan ini insya Allah akan kami selenggarakan pada tiap bulan sampai di bulan Desember 2021. Dan kami berharap Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti serangkaian doktoral kolokvium yang akan diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Yang pada siang hari ini materi akan disampaikan oleh yang terhormat rekan kami Bapak Dr. Jaswadi. Beliau akan menyampaikan hasil penelitiannya tentang financial reporting dan integrated reporting yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Penelitian ini sangat menarik karena nanti akan berkaitan juga dengan sustainability reporting, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa nanti menjadikan apa yang dipaparkan oleh Bapak Jaswadi sebagai pemicu atau sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Untuk menyingkat kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan bahwa doktoral kolokvium series yang diselenggarakan oleh jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang pada siang hari ini dibuka, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa-apa yang akan dipaparkan oleh Dr. Jaswadi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kajur disampaikan, dan Bapak Ibu peserta seminar kolokvium series jurusan Akuntansi Politeknik Malang yang kami hormati dan yang berbahagia. Marilah kita langsung saja simak paparan dari Bapak Dr. Jaswadi yang beliau akan menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Financial Reporting and Integrated Reporting in Indonesia. Mohon maaf sebelumnya kami mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Dr. Jaswadi AK CA lahir di Tuban tanggal 8 November 1977. Pekerjaan sebagai dosen Politeknik Negeri Malang jurusan akuntansi dan sebagai akuntan publik, sebagai managing partner di kantor akuntan publik Hari Purnomo dan Jaswadi. Riwayat pendidikan beliau tahun 1998 lulus S1 dari Universitas Brawijaya jurusan akuntansi. Tahun 2003 lulus S2 dari Universitas Gadjah Mada juga di jurusan akuntansi, dan 2013 lulus S3 dari Victoria University Melbourne
dengan jurusan Business Administration. Lalu pada tahun 2014 beliau juga sempat menambah ilmunya di program diploma Obat Teknologi Tasmania, jadi di jurusan Vocational Education and Training. Riwayat pekerjaan, beliau menjadi dosen tetap di Politeknik Malang jurusan akuntansi mulai tahun 1999 sampai sekarang, dan 2012 sampai sekarang Ketua SPI Badan Layanan Umum Politeknik Malang. Lalu tahun 2004 sampai 2007 auditor di Kantor Akuntan Publik SMSA Surabaya. Tahun 2014 sampai 2016 auditor di Kantor Akuntan Publik DBSDA Malang. Dan tahun 2016 sampai 2018 akuntan publik di Kantor Akuntan Publik Subagio dan Lutfi. Dan terakhir mulai tahun 2019 sampai sekarang beliau akuntan publik di Kantor Akuntan Publik Hari Purnomo dan Saswadi, dan beliau menjabat sebagai managing partner atau pemimpin partner. Organisasi profesi dan ilmiah tahun 2012 sampai sekarang beliau di anggota Ikatan Akuntan Indonesia, sekretaris IAI Jatim Komisariat Malang Raya, dan 2014 sampai sekarang di Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI, sekretaris 2 IAPI Jatim dan Kalimantan. Demikian sekilas riwayat hidup atau kurikulum vitae dari Bapak Dr. Jaswadi, dan dipersilahkan kepada Pak Jaswadi untuk segera memulai presentasinya, dan mungkin tidak terlalu lama Pak Jas, kira-kira 30 menit biar nanti diskusinya lebih banyak. Monggo Pak Jas. Terima kasih Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Pak Heri membacakan semua kurikulum vitae lama sekali. Alhamdulillah, ini berbagi untuk sharing kepada kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu para peserta kolokium yang diselenggarakan oleh jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit informasi apa yang sudah saya lakukan di profesi maupun beberapa hasil riset yang sebenarnya masih awal, masih literatur review Pak Heri, karena memang juga beberapa baru sifatnya integrated reporting, tapi paling tidak nanti ini memicu kawan-kawan sekalian yang mungkin ada yang mahasiswa maupun yang praktisi ya di bidang pelaporan keuangan, nanti ini perkembangan barunya seperti apa. Baik, sampai bertemu dengan kami, kawan-kawan sekalian, secara ini daring, ada alhamdulillah 198 peserta Pak Hari. Kita coba sedikit berbagi, saya tidak membuang waktu karena ini juga siang hari. Mohon izin langsung sharing materi yang sudah kami siapkan. Nanti panitia bisa membagi ini semua, tetapi mungkin saya izin langsung menghandle untuk sharing materi tentang financial reporting dan integrated reporting yang ada di Indonesia. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati, financial reporting and integrated reporting in Indonesia ini sebenarnya hal yang sebenarnya kita ya financial reporting itu sudah biasa lah di akuntansi keuangan gitu ya. Tetapi sebenarnya ini current isunya seperti apa? Langsung integrated, maaf itu agak salah apa namanya? Saya perbaiki sebentar. Oke. Nah, integrated reporting ini nanti apa istilahnya? Economic consequence, economic relevannya juga seperti apa, relevant value-nya seperti apa terhadap value yang value perusahaan ya, firm value. Nah, nanti beberapa ini akan coba saya sampaikan ke kawan-kawan.
Ini ada dua ya, ada dua topik tentang masalah pelaporan keuangan dan integrated reporting. Kawan-kawan sekalian, saya kepengen membuka diskusi siang ini dengan satu sebuah fakta. Ini saya buka gadget saya ini. Kalau zaman sekarang ini ya gadgetnya macam-macam banyak ya orang kayak gitu. Saya langsung buka Bank Rakyat Bank Syariah Indonesia TBK. Yang ini merupakan gabungan kawan-kawan dari beberapa bank syariah milik BUMN. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita bisa memperhatikan sebuah fakta bahwa pada awal ini sebuah gabungan tiga bank syariah milik BUMN ini diukur secara finansial. Itu perkiraan nilainya hanya sekitar Rp750 per lembar saham. Saya ulangi ya, bahwa istilahnya nilai nari dari bisnis valuasinya, bisnis valuation-nya 750 sampai 800 lah. Mungkin kawan-kawan bisa nanti melakukan ini searching di di web atau di media sosial. Nah, tetapi apa yang terjadi kawan-kawan? Dalam 2 bulan terakhir ini, nilai perusahaan ini sudah satu lembar terutama hitungannya ya, sudah sebesar Rp2.900 sampai Rp3.000. Nah, price earning rasionya itu udah 115 kali. Nah, banyak yang menyaksikan bahwa ini adalah semacam ya praktek goreng-menggoreng yang ada di bursa efek atau apapun. Nah, tetapi saya mempunyai pikiran yang agak sedikit berbeda. Karena apa? Bisa jadi itu adalah semacam selama ini kita selalu hanya fokus bahwa firm value atau business valuation itu hanya diukur dari pelaporan keuangan, dari aspek financial saja. Nah, padahal kawan-kawan sekalian, nanti kita akan tunjukkan semacam fakta bahwa kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa setiap tahun firm value itu lebih banyak diisi dengan non-financial komponen non financial. Dengan masyarakat kita yang mayoritas Muslim, ya, dengan potensi market value yang sebegitu besarnya, bisa jadi si para pemegang saham ini confident kawan-kawan dengan melihat financial value-nya Rp750 nggak apa-apa, tapi saya berani beli Rp3.000 per lembar. Nah, artinya ada sebagian besar non-financial aspek yang di-appreciate yang menjadi ekonomi konsekuen dari firm valuation. Itu fakta kawan-kawan. Dan silakan nanti dilihat dengan banyaknya sektor-sektor jasa keuangan, emiten maupun perusahaan yang terbuka, ini tidak bisa dipungkiri. Baik, ini sekilas untuk membuka. Nah, hari ini kita akan coba membahas tentang pelaporan keuangan di Indonesia. Umum saja yang biasa kami lakukan baik di kantor akuntan publik maupun di kawan-kawan di corporate sebagai pelapor ini ya, entitas pelapor. Nah, kemudian nanti kalau ini sudah selesai sekilas, kita akan membahas integrated reporting. Kemudian simpulan dan take away-nya buat kita apa nanti, karena ini juga belum riset yang belum selesai lah, masih kita melihat literatur review-nya gitu ya. Nah, saya akan coba masuk ke agenda yang pertama, yaitu pelaporan keuangan. Oke, langsung saja nggih. Pelaporan keuangan secara definisi adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyusunan, pertanggungjawaban, penyampaian, penggunaan, penyaluran dan distribusi serta penyimpanan laporan keuangan. Nah, ini definisi ini saya tidak mengambil dari textbook kawan-kawan agar aspek legalnya kuat. Saya ngambil dari definisi yang diambil melalui rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan 2020. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana nanti perkembangan di setahun yang akan datang. Nah, evolusi standar akuntansi kita kalau kita bicara pelaporan keuangan itu dari zaman kolonial sampai 73 itu kita masih menggunakan early Dutch accounting itu, kawan-kawan. Kemudian dari 73 sampai 84
waktu itu saya masih SD ya kayak gitu, kita menggunakan PAI ya, Prinsip Akuntansi Indonesia. Ini kita masih menggunakan early US GAAP. Jadi from that kita switch ke US GAAP. Nah, selanjutnya di 84 sampai 94, saya masuk kuliah 84 seperti yang disampaikan Pak Hari tadi. Kita menggunakan PAI yang sudah diupdate kawan-kawan, Prinsip Akuntansi Indonesia yang ditambah-tambahi sampai tahun 94. Nah, pada tahun 94 saya masih ingat SAK-nya warna marun waktu itu, merah marun kayak begitu. Nah, kita sudah mulai pindah ke International Financial Reporting Standard, masih awal ya waktu itu, sampai di tahun 2012 itu sudah fully convergent kayak gitu. Nah, ini kita melihat juga referensi ini juga dikutip oleh Asian Development Bank dalam melakukan assessment terhadap accounting and auditing yang ada di Indonesia. Nah, praktek akuntansi dan auditing kawan-kawan itu selalu menjadi perhatian lembaga-lembaga perbankan, terutama Development Bank, Asian Development Bank, World Bank, IMF, karena ini menunjukkan seberapa besar nanti kawan-kawan bagian dari proses mengkomunikasikan bisnis yang ada di Indonesia. Jadi kalau pelaporan keuangannya punya resiko besar, tentunya ini adalah sebuah warning kepada para pelaku pasar internasional tentang how big risk kalau kita doing business in Indonesia kayak gitu. Nah, rangka legal yang sampai saat ini mumet kawan-kawan banyak kayak gini, mulai tahun 82 ya, itu ada wajib daftar perusahaan, ada undang-undang pensiun, undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal. Saya masih ingat waktu itu juga ada undang-undang perseroan ya di tahun 95, paket itu kawan-kawan, paket peraturan pemerintah turunan dari wajib daftar perusahaan. Kemudian kawan-kawan ada waktu itu dilanjutkan dengan adanya Permendak 121 untuk wajib lapor ya, LKTP, laporan keuangan tahunan perusahaan, yang sekarang diperbaiki di Permendak 25 tahun 2020. Kalau di situ juga ada sanksi sedikit, saya lihat walaupun saya belum tahu ya enforcement-nya seperti apa. Kalau tidak filing laporan keuangannya, izin operasionalnya dicabut, atau merekomendasikan kepada kementerian terkait yang memberi operasional untuk izin operasional dicabut. Nah, ada juga nanti dari sektor government kawan-kawan yang terkait pelaporan corporate ini, BUMN, BUMD, itu ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Kemudian undang-undang lama sekali ini zaman Orde Lama, BUMD, yang diganti oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah kawan-kawan, dan PP-nya ada, yaitu PP nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Umum Milik Negara. Ini wajib menyusun laporan keuangan, wajib diaudit, itu pasal-pasalnya jelas sekali di sana ya gitu. Nah, ini ada Undang-Undang nomor 8 tahun 97 juga demikian, dokumen perusahaan, ini lebih nyambung dengan wajib daftar perusahaan itu kawan-kawan. Kemudian ada undang-undang yang sebenarnya ini harusnya cukup kalau di luar negeri, di Australia, Corporate Act itu sebenarnya cukup untuk memayungi ya tentang pelaporan keuangan. Nah, kemudian saat ini Undang-Undang PT juga diupdate sedikit beberapa pasalnya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu tentang perseroan terbatas, wajib daftar perusahaan, itu ada di dalam Omnibus Law yang nomor 11 tahun 2020 tersebut. Sehingga Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, undang-undang yang banyak ini akhirnya kayak gitu membawa kita itu dalam kondisi yang fragmented sebenarnya, dan itu di analisisnya World Bank juga dinyatakan bahwa pelaporan keuangan itu fragmented betul kayak gitu. Nah, kita nanti coba akan lihat what's next sebenarnya itu. Nah, ini yang sampai saat ini sampai 2020 kawan-kawan, tata kelola pelaporan keuangan entitas usaha itu ini saya ambil dari Institut Akuntan Publik Indonesia, bahwa tanggung jawab direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelola keuangan. Nah, itu dimulai dengan direksi itu sebagai pelaku daily operation sebuah perseroan,
dia harus membuat bukti transaksi dan membukukan sesuai undang-undang ketentuan umum perusahaan maupun undang-undang ini kawan-kawan dokumen perusahaan. Makanya salah satu kenapa kok neraca sama rugi laba itu harus ditandatangani direksi, itu termaktubnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Jadi nanti kawan-kawan yang mungkin mahasiswa yang bergabung saat ini maupun Bapak Ibu yang praktek sebagai akuntan maupun akuntan publik, perlu diingat bahwa kenapa kok neraca rugi labanya saja yang ditandatangani, karena itu ada undang-undangnya gitu. Nah, selanjutnya di Corporate Act atau di Undang-Undang Perseroan kita juga ada kawan-kawan pasal 66 yang mengatur tentang laporan keuangan komparatif 2 tahun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, selanjutnya kawan-kawan sekalian, kewajiban ini adalah menunjuk akuntan publik untuk audit atas laporan keuangan. Nah, ini kondisinya adalah yang sifatnya masih dalam gray area, di mana nanti ada entitas yang mana sih sebenarnya yang wajib diaudit, mana yang tidak, itu ada di sini kan kawan. Nah, beberapa negara bahkan ya, beberapa negara kalau namanya korporasi dia mewajibkan untuk filing untuk annual tax-nya itu harus menggunakan audited financial statement. Nah, tetapi kalau Indonesia dengan kondisi kita juga mau menciptakan kondisi yang kawan-kawan, kondisi ini ya, kondisi cipta kerja tersebut rasanya memang kita perlu mengklaster mana yang wajib, mana yang tidak kayak gitu. Dan di undang-undang nanti juga di rancangan undang-undang pelaporan keuangan juga sudah dirancang demikian kawan-kawan. Nah, tanda tangan direksi atas laporan keuangan sebagai wujud tanggung jawab maupun tanda tangan opini auditor itu diatur tadi itu di Undang-Undang Nomor 8 97 terutama pasal 9 ayat 1 ya. Kemudian terkait dengan masalah surat pernyataan tanggung jawab direksi, ini ngambil seperti contoh yang ada di Sarbanes-Oxley Act ya kawan-kawan tentang reformasi pelaporan keuangan dan investor protection itu. Kemudian tanggung jawab auditor itu nanti dirupakan dalam bentuk laporan auditor independen. Nah, kawan-kawan sekalian, setelah laporan keuangan ini selesai diaudit, maka prosesnya adalah pengesahan. Ya, proses pengesahan laporan keuangan oleh rapat umum pemegang saham. Jadi ini yang perlu diingat oleh Bapak Ibu direksi sebuah perseroan bahwa perlu melakukan pengesahan laporan keuangan ya. Setelah laporan keuangan ini diselesaikan oleh akuntan internalnya, kemudian sudah diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham. Nah, di proses pengesahan ini ternyata kita saat ini menghadapi untuk terutama perusahaan TBK, saya beri warna hijau itu, ada POJK nomor 51, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, nomor 2017 itu tentang sustainability reporting. Nah, tadi makanya disampaikan oleh Bu Ketua Jurusan saya, bahwa ini nanti yang kira-kira memerlukan profesi pendukung tambahan berupa apa? Teman-teman yang akuntan nanti siap-siap menjadi CSRS ya, Corporate Social Responsibility Specialist, maupun nanti yang di akuntan publik, kalaupun nanti katakanlah nanti IAP ini nanti mau mengambil peran, saya rasa nanti bisa membuat semacam sertifikasi khusus sebagai bagian dari kompetensi untuk mengatur tentang masalah proses assurance ya, assurance dari kewajiban mandatori untuk sustainability reporting ini yang dilakukan oleh perusahaan jasa keuangan, emiten maupun perusahaan TBK. Makanya kalau kita di yang profesi yang CSR itu kan ada CSRA ya, Bapak Ibu. CSRA itu assurer ya, bukan auditor kawan-kawan ya, assurer. Karena konteksnya kita kalau menggunakan istilah auditing itu lebih ke historical financial auditing, historical financial statement yang diaudit sebagai objeknya, tetapi kalau assurance itu nanti bisa berupa kepatuhan maupun meyakinkan informasi-informasi yang mungkin tidak hanya financial tapi juga non financial seperti sustainability reporting tersebut nanti itu. Nah, ternyata ini yang nanti kita akan bahas di next bagian kita tentang masalah ternyata sustainability reporting itu likelihood-nya untuk memenuhi framework yang ada di integrated reporting itu sangat dekat. Nah, mari kita nanti akan bahas khusus untuk itu, dan selanjutnya nanti setelah
proses pengesahan Bapak Ibu, penyampaian LKT RUPS ke Kementerian Perdagangan. Ini menggunakan submission online yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan. Namun demikian, Bapak Ibu, faktanya juga ternyata hanya sekian ribu saja yang submit dari perkiraan sekitar 38.000 laporan keuangan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik se-Indonesia kayak gitu. Baik, yang terakhir untuk aspek tata kelola ini next ya, nomor 6 ini next, bahwa nanti itu akan ada badan pelaporan keuangan menurut RUU, di mana nanti ini akan menggantikan sebagai omnibus institutionnya tentang pelaporan keuangan. Kalau nyusun laporan keuangan itu sudah banyak yang ngatur kawan-kawan, Bapak Ibu. Tetapi, maaf, kalau untuk masalah filingnya ini yang masih sekarang itu tarik ulur, saya tidak tahu karena kepentingan apa begitu, sehingga nanti RUU PK ini untuk proses pelaporannya itu menggunakan platform filing system. Nah, kemudian diakses oleh regulator lain, baru diakses ke regulator lain, mungkin dalam waktu 1 sekian detik ya, dibuat seperti CC gitu kalau email, regulator seperti OJK. Kalau emiten kan nanti otomatis Bapak Ibu akan lapor ke platform online ini, kemudian at the same time dia juga akan nanti mensubmit kewajiban pelaporannya itu ke regulator pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Demikian juga Bapak Ibu, DJP kenapa tidak mengambil kesempatan itu? Nah, kalau semuanya transparan seperti ini, saya pikir ya kita nanti tinggal melihat sebuah ekosistem yang baik, di mana nanti ini tentunya akan mempunyai banyak efek dari aspek lingkungan ini Bapak Ibu, ekosistem keuangan maupun ekosistem ekonomi makro yang ada di Indonesia. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang tata kelola kita. Permendak sudah membuatkan SIP ya Bapak Ibu, sistem informasi PT-nya, coba saya kok agak lupa ini, Kemendak, GoID, ya paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Nah ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa poin penting yang mengatur persyaratan terbatas adalah aktiva, ya sesuai standar akuntansi, termasuk tanah dan bangunan di atas 25 miliar, itu wajib menjadi sebuah entitas perseroan yang wajib audited ya, wajib audited. Nah, sanksinya ini Bapak Ibu yang tertulis peringatannya, pencabutan izin operasional usaha perdagangan. Nah, ini saya belum tahu mekanismenya nanti seperti apa. Kemendak apakah nanti ke dinas perdagangan di kota kabupaten masing-masing, karena izin operasional usaha perdagangan itu kan diperolehnya sekarang itu juga di kabupaten kota ya, kawan-kawan. Apakah nanti ini akan ada semacam hubungan koordinasi vertikal dengan kementerian KL di tingkat nasional dengan pemerintah daerah yang ada di masing-masing kota dan kabupaten. Dan rekomendasi pencabutan izin operasional kepada kementerian lain kayak gitu. Nah, baik Bapak Ibu, ini next laporan keuangan sekarang versus nanti ya. Di mana kondisi saat ini kita itu fragmented seperti gambar yang di sebelah kiri kalau saya melihat dari depan laptop saya ya. Di mana ada entitas yang tidak wajib audit, ada entitas yang wajib audit begitu. Nah, mereka lapor sendiri-sendiri ke pajak, ke Kemendak, ke Kemenak, yang punya usaha umroh ini kan juga harus ke Kementerian Agama. Kalau mau nanti lanjut lagi ya, untuk memperpanjang, merenew izinnya, mereka juga harus ke Kemenak lagi. Nah, itu syaratnya sekarang audited kawan-kawan. Ya, audited. Mungkin kita masih ingat beberapa kasus pelaporan keuangan PT yang sebelumnya itu, yang nilainya triliunan tapi tidak mempunyai laporan keuangan itu kawan-kawan. Nah itu kita perlu akhirnya suatu saat itu kan rekonsiliasi data ini. Jangan sampai izin keluar, tapi dia tidak mempunyai laporan keuangan saja itu tidak. Nah ini kan bagaimana ini aspek regulator ini berjalan kan perlu rekonsiliasi. Nah, paling mudah anak muda zaman sekarang rekonsiliasi itu menggunakan database kawan-kawan itu. Jangan menggunakan orang. Kurangi orang kayak gitu. Kurangi peran orang. Orangnya biar bekerja 27
270 juta orang itu potensinya besar untuk bekerja saja kan. Sementara kita ciptakan sistem-sistem yang mungkin lebih menunjang nanti pengendalian yang lebih efektif. Nah, next ke depan ini yang kawan-kawan para peserta yang terima kasih masih bertahan 200 viewer di siang ini, kita nanti akan menghadapi seperti yang sebelah kanan ini. Dan saya yakin nanti ini akan boom perekonomian Indonesia kalau ini dilakukan. Kenapa demikian? Semuanya akuntabel, kawan-kawan. Semuanya nanti responsibel. Nah, sebuah company kalau responsibel, dia juga akan konsekuensi ekonominya lebih baik. Pegawainya juga akan lebih happy karena apa? Dia disiapkan imbalan pasca kerja pasti, kawan-kawan. Kalau tidak, opininya selalu pasti tidak akan pernah WTP. Ya. Nah, kemudian nanti dengan dibaginya menjadi entitas tidak wajib audit sesuai kriteria yang diperbolehkan oleh pemerintah maupun entitas wajib audit yang memang itu wajib karena punya akuntabilitas publik atau memang dalam konteks kepentingan untuk ini memprotek ya public interest, maka negara akan mempunyai sebuah kawan-kawan ke depannya unit penyelenggara pelaporan keuangan terpadu satu pintu. Nah, saya menunggu ini kawan-kawan. Dan tentunya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian dengan ada ini nanti akan sangat happy sekali karena kita ada dalam kondisi yang negara yang good governance. Oke, saya lanjutkan. Nah, saat ini ada data sedikit dari apa yang sudah saya ikuti dari ini webinarnya P2PK, Pusat Pembina Profesi Keuangan, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan. Ini kita diindikasikan masih rendahnya kepatuhan terhadap pelaporan keuangan. Ya, datanya begini, Bapak Ibu, bahwa kita di Indonesia itu ada 62 juta sekian unit usaha. Nah, ini tentunya kan wajib pajak yang terdaftar di DJP ya. Nah, potensi wajib pajak dan penerimaan pajak yang sangat cukup besar sebenarnya. Jadi kalau kita ada di G20, saya melihat G20-nya itu ngitungnya dari mana ya kayak gitu. Nah, kalau seumpama kita mendapatkan database dari 62 juta unit usaha ini, saya rasa sektor ini ya, sektor kalau kita ngitung ekonomi makro dulu waktu belajar di Fakultas Ekonomi itu kan ngitung ngitung salah satunya itu kan ya konsumsi atau dan seterusnya itu. Nah, kalau kita mendapatkan pendekatan dari omset setiap ini kawan-kawan rumah tangga produsen seperti ini, saya rasa kita tinggal nambahkan dengan rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga secara agregat, tentunya kita akan mendapatkan nilai GDP yang lebih valid, kawan-kawan. Sekarang sebagai akuntan saya menduga agak ragu terhadap angka GDP kita tersebut kayak gitu. Nah, kemudian jumlah wajib pajak badan yang terdaftar itu kan ada sekitar 3 juta. Nah, ini sebenarnya yang potensinya karena ini korporasi yang diatur oleh Undang-Undang Pelaporan Keuangan ada sekitar 3 juta. Ini dari kawan-kawan Kementerian Keuangan, Bapak Ibu. Dan jumlah LK perusahaan yang diaudit itu logikanya indikasinya ya sekitar 3 juta itu. Nah, namun demikian indikasi regulasi LK wajib audit itu belum dilakukan. Dengan bukti apa? Ternyata seluruh kantor akuntan publik di Indonesia itu, kan kita kalau ngaudit lapor ke aplikasi, namanya aplikasi Pelita yang ada di P2PK, itu hanya 38.365. Itu pun tidak semuanya wajib pajak atau yang berupa perseroan, kawan-kawan, tapi ya ada berupa laporan audit yang mungkin audit ini kawan-kawan, audit yang Badan Layanan Umum, itu kan bukan WTP, bukan wajib pajak ya, bukan wajib pajak. Itu jumlahnya juga ribuan saat ini itu. Di Kementerian Kesehatan itu ada sekitar 1.000 lebih. Di Kementerian KL Pusat itu ada sekitar 200 lebih. Nah, berarti sekitar berapa itu kan ya tidak semuanya ya, tidak semuanya ini adalah korporasi atau perseroan. Nah, yang lapor sampai 2020 akhir kemarin ke Kemendak dengan
Permendak yang baru tersebut juga baru sekitar 2.002 entitas yang lapor. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana resikonya sebenarnya doing business in Indonesia. Risky, sangat risky menurut saya kayak gitu. Jadi kalau transparansi report masyarakat transparansi internasional mengatakan kita ini ya resikonya tinggi ya ini kawan-kawan bisa menerjemahkan sendiri ya gitu. Nggak usah ke sana, ini sudah kelihatan ya itu. Nah, kemudian di pelaporan keuangan kita juga maraknya kasus terkait pelaporan keuangan kawan-kawan. Untuk yang TBK saya mungkin nggak komentar lah ya karena sudah ada OJK. Tetapi yang ini yang potensinya besar itu adalah yang dua hal ini kawan-kawan. Potensi-potensi pengajuan kredit perbankan diindikasikan laporan keuangan auditannya itu beda dengan yang disampaikan kepada entitas lain seperti bank misalnya gitu. Kemudian terdapat perbedaan data yang disampaikan ke DJP dengan yang melalui kantor akuntan publik. Nah ini kan aneh, dia waktu SPT ngomongnya tidak diaudit, tapi tiba-tiba P2PK punya data waktu diekualisasi itu ada data dari kantor akuntan publiknya. Nilainya beda. Ini kira-kira perlu diatur bagaimana angka mana yang akan kita gunakan. Nah ini tentunya kan government harus punya kriteria kawan-kawan. Oke, saya akan sedikit ini mempercepat untuk yang pelaporan keuangan biar kita nanti masuk ke integrated reporting. Nah, ini nanti urgensi undang-undang ini, kawan-kawan, Bapak Ibu, saya setuju sekali dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan pelaporan keuangan yang ideal ya, dengan cara mensimplifikasi proses penyampaian laporan keuangan. Tidak setiap harus kirim seperti itu beda-beda. Kalau saat ini mungkin kita akan lebih welcome ya kawan-kawan setelah pandemi ini menurut saya orang yang bekerja itu akan cenderung menggunakan sistem ini ya, sistem komputerisasi di dalam proses pelaporan maupun apapun. Kemudian terpadu satu pintu dan one reliable report for multi purpose nanti. Yang kedua nanti munculnya big data, informasi keuangan. Yang tadi mungkin saya sampaikan untuk mendukung kepatuhan perpajakan kawan-kawan. Kita ini kan punya potensi bisa lebih ya sebenarnya dari angka tersebut, tapi saya masih ingat Pak Dirjen Pajak, Pak Ken, itu kan orang Malang sini kawan-kawan ya, karena ini saya dari Polinema, saya sampaikan Pak Ken itu orang Malang. Waktu disampaikan angka 3 juta tadi mau diaudit oleh kantor akuntan publik sebelum di-filing ke SPT ini ya, SPT wajib pajak tersebut, dia bilang kira-kira KAP itu sanggup apa enggak kayak gitu. Nah, dengan KAP yang jumlahnya terbatas seperti ini, AP yang jumlahnya juga terbatas, saya rasa saya mengatakan tidak confident untuk melakukan pekerjaan besar itu kawan-kawan. Ya mungkin saya sebagai ASN yang juga izin praktek, saya tidak terlalu agresif kawan-kawan untuk mendapatkan banyak klien, tetapi buat teman-teman yang full time sebagai AP, mendapatkan pekerjaan 100 klien saja dalam setahun itu sudah luar biasa, sudah sulit sekali mempertahankan kualitas. Apalagi kalau ini nanti katakanlah 3 juta tersebut harus wajib audit, saya rasa setiap AP itu harus menangani sekitar hampir 1.000 kawan-kawan ya, 1.000 entitas dan itu tidak mungkin kayak gitu. Oke, next. Nah, kita masuk ke integrated reporting biar yang terbaru. Nah, ini kan sebenarnya new corporate reporting model ya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, kondisi umum saat ini adalah perusahaan itu menghadapi peningkatan tuntutan untuk menyajikan informasi terkait model bisnis yang didorong oleh kebutuhan informasi oleh berbagai kelompok kepentingan. Pak Hari, saya mohon izin sekitar 10 menit lagi ya, Pak. Iya, Pak Jas, monggo. Nah, fokus pelaporan ini fokus pelaporan perusahaan itu sebelumnya terbatas pada kepatuhan dalam berbagai undang-undang yang berkonsentrasi pada parameter ekonomi, tetapi sekarang diperluas hingga kinerja lingkungan dan sosial. Kemudian muncullah Bapak Ibu ide tentang laporan terintegrasi yang dapat dipahami sebagai konvergensi dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan untuk menjadi satu narasi. Nah, laporan keberlanjutan adalah salah satu dasar dalam pembentukan laporan terintegrasi. Nah, ini banyak riset yang mengatakan begitu, kawan-kawan. Kalau sudah
buat reporting, sustainability reporting, sebenarnya ke integrated reporting itu tinggal bahasanya orang Malang sak new antok begitu, tinggal sebentar lagi itu sudah dapat dipenuhi. Nah, sehingga laporan terintegrasi memberikan pandangan tentang bagaimana isu keberlanjutan dan inisiatif perusahaan dalam berkontribusi untuk pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang, tidak hanya jangka pendek, kawan-kawan gitu ya. Nah, oke, terdapat 3 konsep dasar laporan terintegrasi. Nanti Bapak Ibu bisa men-searching ya, penelitiannya si Kurosina, Suvalova, sama ini nama apa ya, Eropa Timur kelihatannya 2017. Nah, kemudian laporan terintegrasi ini berusaha menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal untuk menciptakan nilai tambahnya gitu. Sementara PwC juga memberikan banyak ini kawan-kawan insight yang saya lihat memang KAP Big Four ini mempunyai divisi riset khusus untuk hal-hal baru untuk mengantisipasi mungkin 5-10 tahun praktek pelaporan keuangan yang akan datang. Nah, pas kok di Indonesia kawan-kawan ada POJK nomor 51 ini yang menyebutkan bahwa sektor perbankan saat ini itu sudah diwajibkan kawan-kawan sebagai entitas yang wajib menerbitkan laporan keberlanjutan per 1 Januari 2019 kemarin. Sehingga ya mohon data ini menjadi pegangan kawan-kawan praktisi baik yang ada di sektor yang lain. Kalau bicara tentang sustainability reporting yang sudah wajib itu perbankan. Jadi seluruh bank itu kalau kita ambil ya pasti sudah mempunyai sustainability reporting. Berarti kalau mau ke integrated reporting ya perbankan sebenarnya yang paling siap saat ini. Nah, bagaimana dengan yang lain Bapak Ibu? Bagaimana dengan yang bergerak di sektor mining, pertambangan dan yang lain-lain? Nah, ini sudah diatur khusus rekan-rekan melalui Undang-Undang Investasi dengan membuat melaksanakan praktek corporate social responsibility. Tetapi untuk konteks pelaporannya belum ada yang ngatur secara mandatori gitu. Nah, kalau di Indonesia tesisnya kawan-kawan dari UGM ini sudah mulai banyak saya lihat ada Setiawan, ada Albertini, Sutiono, ada sebentar satu lagi yang nanti saya kutip di belakang itu juga mengambil topik tentang masalah integrated reporting. Saya rasa ini menarik untuk dipaparkan karena betul-betul sangat bermanfaat. Tapi kalau ditaruh di perpustakaan saja ya mungkin hanya jadi bahan perpustakaan saja kawan-kawan itu. Nah, ini yang terjadi nanti bahwa di Indonesia itu tidak mandatori, maka laporan terintegrasi itu merupakan sementara ini kita asumsikan sebagai kombinasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Nah, belum ada regulasi yang menyatakan bahwa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan akan dijadikan dalam laporan terintegrasi. Nah, kecuali POJK ini saja kawan-kawan yang mengatur tentang sustainability reporting berdasarkan Global Reporting Initiative Standard tahun 2018 yang bisa diakses oleh kawan-kawan semuanya. Nah, saya lanjut, ini nanti riset praktis isunya, bagi yang praktisi ya, praktisi isu ya, bagi yang teman-teman dosen mahasiswa ya, riset isunya, nanti kira-kira bagaimana sih tingkat kesesuaian pengungkapan elemen-elemen laporan terintegrasi itu dalam rangka internasional ini, Integrated Reporting Council tersebut, rekan-rekan, pada perusahaan perbankan. Nah, mungkin ke depan nanti coba ngambil ke entitas yang lain untuk kita melihat bagaimana sih praktek terintegrasinya itu. Goalnya nanti agar ini menganalisis tingkat kesesuaian berapa persen. Nanti kita akan tunjukkan sekilas. Nah, potensi kontribusinya ini tadi lebih ke bagaimana nanti menganalisis elemen laporan terintegrasi, kesesuaian perusahaan jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan pada tahun sekarang, atau mungkin ini ada fase kedua, kawan-kawan, tentang roadmap keuangan berkelanjutan dari OJK. Nah, mungkin juga bisa melihat antara roadmap fase pertama dengan roadmap fase kedua. Kira-kira sudah sejauh apa sih di Indonesia itu? Silahkan, ini juga bisa jadi dokter, saya rasa kawan-kawan, untuk membandingkan before and after roadmap dari sustainability finance ini gitu. Nah, integrated reporting literaturnya itu ke pemangku kepentingan, kawan-kawan. Silakan nanti bisa lihat gagasan tentang teori pemangku kepentingan,
laporan terintegrasi yang ada di berbagai negara, bahkan di Afrika itu ada yang sudah mewajibkan penggunaan laporan terintegrasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Saya lanjut saja kawan-kawan karena waktunya terbatas. Nah, ini perbedaan laporan terintegrasi, laporan keberlanjutan dan tahunan. Jadi tidak ada korelasi antar dua laporan, itu ada kemungkinan seperti itu ya, seperti di Indonesia. Nah, tapi nanti kalau sudah diarahkan menjadi laporan terintegrasi, ini harus saling nyambung dalam sebuah komponen terintegrasi. Kemudian laporan keberlanjutan, laporan tahunan itu lebih banyak ke orientasi jangka pendek, kawan-kawan. Sementara kalau integrasi jangka pendek, menengah, panjang. Nah, kemudian untuk laporan satunya lagi ini, laporan berfokus pada dampak yang diberikan perusahaan terkait aktivitas ekonomi, sosial, lingkungan. Sementara kalau terintegrasi, kita tidak hanya melihat terpaku pada triple P itu, tetapi bagaimana creating value secara berkelanjutan. Bisa 4P, bisa 5P. Nah, banyak faktor yang dipertimbangkan. Gitu. Intinya begitu ya, kawan-kawan ya. Nah, ini saya tak lanjut ke sini. Ini fakta saja untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu, teman-teman. Value itu more than financial. Tadi di awal saya ceritakan bahwa sekarang BRIS itu price earning ratio-nya sudah sekitar berapa ini? 115 kali ya dari earningnya dia. Coba Anda bayangkan itu kayak gitu. Nah, ini juga demikian. Dalam reporting saat ini itu kita lebih banyak mismatch. Yang penting nggak dilaporkan, tapi yang fokusnya hanya past performance saja. Sementara sebenarnya business value itu ada di strategi governance, implementation plan-nya maupun business as usual-nya seperti apa nanti gitu. Nah, ini how integrated reporting itu different dari yang tradisional kawan-kawan karena kita holistic, all form of capital di include, past and future, connected, strategic, short, medium, long term, greater transparency, principle based, concise, and material, sama teknologi enable yang dulu mungkin hanya paper based. Sehingga saya rasa rancangan undang-undang pelaporan keuangan itu kita harus mulai memikirkan menghilangkan istilah paper based kawan-kawan, tapi bagaimana big data itu terbentuk dalam waktu yang tidak terlalu lama kayak gitu. Oke, ini framework-nya bertujuan untuk beberapa hal, untuk support integrated thinking, efficient and productive allocation of capital, cohesive and efficient approach to corporate reporting, and enhance accountability kayak gitu. Oke, saya rasa ini sekilas tentang masalah reporting dan other reporting. Nah, saya akan lanjut saja ke topik capital itu apa saja. Nah, ini kawan-kawan, financial capital, ada manufacture capital, nanti atasnya ada intellectual capital. Kita boleh memproduksi kalau ada intellectual capitalnya. Ini ada Prof. Ihyaul Ulum yang dari UMM itu kan ahlinya Profesor Intellectual Capital ya. Nanti juga ada human capital, ada social and relationship capital. Dan di mana kita itu semuanya adalah sebuah natural capital, yaitu renewal maupun yang non-renewal natural capital. Saya akan lanjut ke sini kawan-kawan yang complete picture ini bahwa nah inilah yang disebut dengan value creation yang over time yang perlu dipertimbangkan perusahaan dalam konteks integrated reporting. Nah, oke, core features-nya ini kawan-kawan bahwa kita fundamentalnya itu ada capital, ada value creation. Nah, kontennya yang saya langsung ke kanan saja ya. Ini yang terakhir, overview dan external environment, governance, business model, risk, strategy and resource allocation, performance, outlook, basis of reporting, financial accounting-nya seperti apa. Itu ada di dalam kontennya nanti integrated reporting. Nah, ini luar biasa kan? Tidak hanya triple P, tapi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aspek yang dibahas di dalam integrated reporting. Saya rasa ini beberapa saya ambil dari Asmianti tahun 2020, penelitian yang dari Gajah Mada, cara mengukur kesesuaian tadi 2 laporan menjadi bagaimana kalau kira-kira nanti disimulasi menjadi sebuah praktek pelaporan integrated reporting. Ternyata kawan-kawan, nah ini persentase berdasarkan perusahaan di bank-bank itu ternyata tingkat kesesuaiannya sudah cukup tinggi nih. Bank BRI ini cukup paling tinggi kawan-kawan gitu ya. Maaf, BCA yang 76, kemudian diikuti oleh ini kawan-kawan Bank BRI dan
diikuti oleh bank-bank yang lain untuk proses integrated reporting. Kalau seumpama mereka dinilai integrated reporting itu sudah berapa persen. Nah, dari 2 laporan mereka, annual report sama sustainability reporting, BCA yang paling bagus kawan-kawan. Makanya tidak heran kalau sahamnya BCA itu ya tinggi sekali. Cuman kita nanti akan lihat bagaimana nanti Bank Rakyat BRIS ya, Bank Syariah Indonesia itu nanti membuat sustainability reporting dan annual report-nya itu nanti value-nya kan sudah luar biasa. Bentuknya seperti apa nanti kita lihat tahun depan karena baru tahun ini kan beroperasi menjadi sebuah entitas sendiri yang value-nya besar karena dampak dari penggabungan bank-bank syariah kemarin. Oke, saya rasa itu Pak Heri, kita sudah tahu bahwa kita saat ini pelaporan keuangan itu fragmented dan kita berharap segera ada yang terintegrasi, dan untuk pelaporan terintegrasi ya kita nunggu ada POJK tentang integrated reporting karena sementara saat ini juga baru sustainability report yang dilaporkan. Nah, take away-nya kawan-kawan ini monggo nanti buat bagaimana kita nanti sebenarnya readiness-nya. Kalau saya lihat bisa, nyatanya bisa lah kayak gitu. Jadi implikasinya sebenarnya kalau itu dipaksa pun, dimandatorikan pun, ya tidak ada masalah sebenarnya kawan-kawan. Saya rasa itu Pak Heri untuk pertemuan kita. Mungkin diskusi seperti yang Bapak sampaikan tadi lebih menarik untuk kawan-kawan yang masih bertahan pada temu online pada siang hari ini. Dangge, terima kasih, gracias Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri, monggo. Terima kasih Pak Jaswadi, luar biasa, alhamdulillah. Dari sekian banyak materi yang Bapak sampaikan, saya hanya mungkin berfokus pada Permendak nomor 25 tahun 2020. Jadi tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan bagi semua perusahaan. Ya. Dan ini nanti bagaimana juga akan sangat disambut oleh pihak pajak, ya, Direktorat Jenderal Pajak, jadi bisa terintegrasi laporan keuangannya. Nah, hingga dari terbitnya Permendak 25 tahun 2020 itu, insya Allah bagi Bapak Ibu dosen, jurusan akuntansi maupun dari para mahasiswa akuntansi, tidak usah kecil hati, insya Allah prospek profesi akuntansi masih sangat terbuka luas. Jadi sampaikan, pada di bidang, ada nanti bidang di bidang profesi, ya, penyedia informasi akuntansi, penyusun laporan keuangan, begitu, ada yang mengaudit laporan keuangan. Ya. Jadi kalau di bidang ya di Institut Akuntan Publik, jadi di akuntan publik masih sekitar 1.300, padahal harus mengaudit lebih kurang 62 juta laporan keuangan, luar biasa. Nah, di lain pihak juga berarti diperlukan para ahli penyusun laporan keuangan, ya, yang insya Allah masih mungkin kalau Pak Jaswadi sering berkelakar sama saya, istilahnya sak blokai kalau mau. Ya, oke, baik. Ini Pak Jaswadi ada satu pertanyaan, baru satu pertanyaan. Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan langsung menulis di QA, ya, question and answer. Ini satu pertanyaan. Ini pertanyaannya dari Ibu insya Allah, Ibu atau Mbak Rizka Ardani. Saya mau tanya, di Indonesia terlalu banyak sertifikasi, antara lain ada CA, jadi ada Certified Accounting Technician, CAT, ada mungkin ini sarjana terapan akuntansi, ada BPAK. Pertanyaannya adalah dari semua sertifikasi tersebut yang paling superior yang mana? Terima kasih. Monggo silakan Pak Jaswadi. Gitu. Terima kasih Pak Heri. Ini Mbak
Reska Ardani. Jadi gimana Pak Heri? Kalau saya sih sebagai akuntan publik menyampaikan ke kawan-kawan, ambil CPA saja. Tapi begini prinsipnya di rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Pak Heri, dan kawan-kawan nanti juga bisa download di aplikasinya, di websitenya P2PK. Kita ini hanya akan ada 2 grup saja sebenarnya. Secara profesi nggih Pak Heri nggih. Profesi sebagai akuntan, sebagai penyusun laporan keuangan. Jadi membantu entitas dari dalam untuk memprovide laporan keuangan, untuk memprepare financial statement dalam rangka proses nanti memenuhi Undang-Undang Pelaporan Keuangan. Nah, itu sertifikasinya yang jelas saat ini adalah asosiasinya hanya satu, yaitu IAI, kawan-kawan. Nah, itu nanti yang CA tersebut, yang Chartered Accountant. Jadi kalau sudah mempunyai Chartered Accountant, CA, itu artinya Anda sebagai akuntan itu sudah secara profesi dianggap mumpuni secara profesi. Jadi sarjana, kemudian kawan-kawan ngambil tambahan designation sebutan sebagai CA. Nah itu Anda nanti siap untuk menjadi preparer financial statement. Nah, tolong kata kuncinya ya Mbak Ardani, dicatat preparer, penyusun laporan keuangan. Nah, tapi kita perlu ingat bahwa survei dari McKinsey di 2030 nanti accounting terutama pendidikan akuntansi itu bakal sedikit berkurang Pak Heri. Ya sedikit berkurang, termasuk profesi yang akan terpengaruh dengan adanya digitalisasi ini. Sehingga kalau kita nanti lihat ada 5 laporan keuangan, itu 4-nya itu sudah dihasilkan oleh sistem. Sehingga kita nanti perlu mengajak kawan-kawan sebagai preparer yang AK tadi, yang CA, untuk bagaimana nanti ahli di dalam melakukan analisis untuk mempersiapkan catatan atas laporan keuangan dan analisis manajemen yang harus dibuat di dalam tadi. Kawan-kawan sekalian, dalam laporan tahunan, sustainability reporting, integrated reporting, itu yang jadi penting nanti ke depan. Itu yang pertama. Sertifikasi CA ya Mbak Ardani ya, kayak gitu. Nah, ataupun nanti coba bentuk-bentuk spesialis reporting yang lain seperti CSRS tadi kan sempat disampaikan oleh Bu Ketua Jurusan kami, itu sifatnya adalah spesialis dalam rangka untuk membuat sustainability reporting. Jadi tolong maunya Anda nanti di bagian yang preparer atau assurer-nya kayak gitu. Nah, sekarang profesi yang kedua yang penting adalah profesi auditor. Karena di dalam Undang-Undang Pelaporan Keuangan itu laporan keuangan itu tidak boleh langsung disubmit ke user. Ya, dari akuntan itu ya akuntan. Mohon maaf ya, sepintar-pintarnya akuntan yang ada di perusahaan itu idealnya tidak boleh mensubmit dulu keluar kawan-kawan ke pemangku kepentingan. Harus diapakan Pak Hari? Harus di assurance, harus diaudit dulu oleh auditor eksternal. Nah, kalau ini silakan kawan-kawan mencari designation yang nanti bisa Anda berpraktek sebagai akuntan publik kayak gitu. Demikian saya rasa Pak Hari, saya tidak mengatakan mana superior tidak superior ya Mbak, tapi siap yang satu tadi, siap di bagian yang preparer dan siap di bagian yang auditornya. Nah, karena mungkin kita ini waktunya kan terbatas, ya kita pilih yang sesuai passion kita kayak gitu ya. Passion kita sebagai preparer, CA silahkan disiapkan. Kok saya senang audit, ya CPA-nya segera diburu dari sekarang kawan-kawan kayak gitu. Ngoten Pak Hari. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Mbak Ardani. Terima kasih. Insya Allah sudah Pak. Jadi Mbak Ardani saya kira kalau di prepare ya nanti bisa Bu Rizka Ardani bisa buka di KJA misalnya, bergabung di kantor jasa akuntansi ini pas. Nanti kalau ingin jadi auditor ya berarti bergabung di kantor akuntan publik. Saya kira banyak sekali kesempatannya atau peluangnya. Baik Pak Jas, ini ada pertanyaan kedua dari insya Allah nih Bapak Andi Mulia atau ya. Ini apa dampak integrated financial reporting sekarang terhadap auditor selaku pemeriksa laporan keuangan independen? Apakah ada perubahan atau tidak? Terima kasih. Selamat berjumpa Mas Andi Mulya. Ini mahasiswa saya di UGM dari Aceh Pak Heri. Oh.
sudah berprofesi mungkin di provinsi Nanggru Aceh Darussalam sana gitu. Jadi Mas Andi, saya manggil Mas saja ya kayak gitu. Integrated reporting ini nanti dalam proses audit eksternal, tentunya kalau itu nanti menjadi sebuah kewajiban mandatori seperti sustainability reportingnya para perbankan sejak 1 Januari 2019, maka sebenarnya itu nanti pada saat proses audit, kita nanti harus mempertimbangkan aspek kepatuhan, di mana waktu risk assessment, pada saat kita nanti juga melihat tentang masalah apa Pak Heri, tentang masalah resiko inherent yang dihadapi oleh perusahaan, maka kita nanti harus melihat bahwa ternyata si emiten ini mempunyai satu kewajiban mandatori yang harus dilakukan selain audited financial statement, tetapi sustainability reporting-nya seperti apa, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, sementara Mas Andi, kalau untuk integrity reporting kan memang belum ada yang mandatori, sehingga nanti kita perlu melihatnya adalah pada aspek yang sustainability reporting-nya tadi Pak Heri di POJK nomor 51 itu saja dulu. Jadi kalau misalnya nanti ngaudit BUMN, seperti halnya aspek audit kepatuhan. Jadi ini adalah bagian yang harus dipertimbangkan di dalam compliant test, maupun nanti control test, kawan-kawan pada saat nanti melakukan risk assessment sebelum melakukan nanti audit detail terinci terhadap akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan nanti. Saya rasa itu karena apa? Kita sudah juga mengetahui bahwa value perusahaan itu tidak hanya yang dari aspek financial, tapi juga banyak didukung dari aspek-aspek yang non-financial yang tadi sudah saya tunjukkan grafiknya tadi kayak gitu. Begitu Mas Andi, jadi ini bagian dari regulasi yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam proses audit umum atas laporan keuangan kayak gitu. Demikian Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Jaswadi. Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya tentang financial reporting dan integrated reporting in Indonesia. Jadi laporan keuangan dan laporan terintegrasi di Indonesia. Monggo. Barangkali masih ada waktu sekitar 30 menit. Silakan, kami tunggu barang 1-2 menit yang masih berkenan untuk menyampaikan pertanyaan. Saya lihat di sini ada Bu Dwi Kasari juga, barangkali Bu ada yang ingin disampaikan. Monggo Bu Dwi Kasari. Kelihatannya sudah cukup ya Pak Heri. Pak Jas, barangkali Pak Jas ada yang ingin ditambahkan. Boleh Pak Heri, terima kasih. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan 224 attendees yang hadir pada siang hari ini. Untuk yang masih mahasiswa. Mohon maaf Pak Jas, mohon maaf Pak Jas, ini ada pertanyaan gimana di? Oke, monggo silakan, enggak apa-apa, silakan. Dari Pak Irfan, ini bertanya tentang perbedaan RNA dan CA, Pak. Baik Pak Heri. Pak Irfan, untuk profesi yang sebutan designation yang diberikan oleh asosiasi itu ada 2 Pak saat ini itu, yang utamanya 2, yaitu Chartered Accountant yang CA yang dikeluarkan oleh IAI, sama CPA yang dikeluarkan oleh IAP, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, satu lagi ada CPMA, Certified Professional Management Accountant, yang dari IAI juga, tapi yang kompartemen akuntan manajemen. Nah, dari CPMA, CA maupun CPA itu nanti baru bisa digunakan untuk lapor ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan register negara akuntan. Jadi kalau belum mendapatkan CA, CPA atau CPMA itu belum bisa mendaftar sebagai RNA Bapak, begitu. Karena RNA yang mengeluarkan nanti adalah Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan kayak gitu. Demikian Pak Irfan. Jadi kalau boleh pilih salah satu, CPA dulu atau CA dulu baru ngambil RNA-nya.
Ya, jadi itu yang menerbitkan berbeda Bapak kayak gitu. Yang menerbitkan yang satu asosiasi, yang satu yang menerbitkan nanti adalah Kementerian Keuangan ya sebagai Register Negara Akuntan kayak gitu. Ngaten Pak Heri, moga-moga bisa menjawab pertanyaan Pak Irfan. Iya, terima kasih. Ada lagi Pak Jas ini. Dari silakan, Pak Ahmad Mustafa, Pak. Nggih. Ini, apa peran penting lulusan S2 SIA dengan adanya Integrated Financial Reporting? Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Ini pertanyaan sulit sekali ini kayak gitu. Mungkin kalau yang pas menjawab itu sebenarnya Bu Ketua Program Studi Bapak kayak gitu, kayak gitu. Cuman kalau saya boleh sedikit memberikan masukan ini kepada Bu Kaprodi bahwa ini tadi yang seperti surveinya McKinsey tadi Pak Heri, bahwa ya kalau kita di pemerintahan itu laporan keuangannya ada 7 kawan-kawan sekalian. Ada 7 ya laporan keuangannya. Mulai dari laporan realisasi anggaran sampai laporan perubahan arus kas. Sama, satu lagi Pak Heri, ya catatan atas laporan keuangan itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh sistem informasi akuntansi. Nah, kawan-kawan nanti tolong yang mahasiswa sistem informasi ini nanti lebih banyak mengantisipasi datangnya era digital tersebut di dalam praktek ini pelaporan keuangan maupun praktek auditing Mas Mustafa nanti. Sementara tetap jangan lupa bahwa kita perlu tetap brainware di dalam rangka untuk menulis catatan atas laporan keuangan, membuat annual report-nya yang nanti mungkin suatu saat akan diarahkan ke integrated reporting yang komponennya ada 8 bagian tersebut nanti ya gitu. Tidak hanya 3 bagian ya seperti dalam konteks sustainability reporting kayak gitu. Begitu Mas Mustafa, semoga sukses karena program studi Anda itu juga program studi yang luar biasa. Future, forward looking ya, sudah di tahun 2020 tapi sudah bisa melihat di 2030 nanti ya gitu. Ya, demikian Mas Mustafa, semoga sukses di magisternya, segera menjadi master terapan akuntansi MTRAK, begitu nanti kira-kira gelarnya ya kayak gitu. Terima kasih Pak Heri. Ada lagi Pak, ini tambah lagi. Ini dari Pak Eko S. Nugroho. Apakah laporan keuangan yang terintegrasi merupakan hal yang pasti? Halo, Pak. Baik Pak Irfan, Pak Eko Nugroho, saya mungkin menyampaikan bahwa seperti yang tadi kita udah kenalkan ya Pak dari awal, bahwa yang disebut dengan pelaporan terintegrasi itu nanti di dalamnya ada laporan keuangan Bapak. Yang ada 8 komponen itu nanti ada laporan keuangan ya. Tetapi nanti ini fokusnya nanti istilahnya pada penciptaan value yang berkelanjutan. Tidak hanya kita membatasi pada aspek profit, people and planet kayak gitu, tetapi bagaimana 3 atau 8 komponen ini menjadi sebuah kekuatan resource yang tadi kita melihat ada capital, natural capital kan besarnya itu menjadi sebuah upaya untuk sustainability-nya sebuah entitas usaha seperti itu. Jadi laporan keuangan itu nanti bagian Bapak, bagian dari pelaporan terintegrasi. Mohon wording-nya nanti adalah pelaporan terintegrasi. Integrated reporting di mana nanti kita melaporkan aspek financial maupun aspek non-financial dalam satu laporan terintegrasi gitu. Demikian Pak Irfan, jadi ini bukan sesuatu yang terpisah ya Bapak, tapi ke depan itu akuntan harus membuka diri nanti, jangan hanya debit kredit, tapi juga ada banyak hal yang harus dikuasai di dalam proses reporting nanti ya gitu. Demikian Pak Heri. Ini alhamdulillah ada lanjut lagi Pak dari Pak Nafi Sultan. Bagaimana cara untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah entitas yang cukup banyak dengan jumlah KAP yang ada di Indonesia, Pak Jas? Pak Heri. Berarti ada 2 pilihan, yaitu mengurangi entitas pelapornya, ya, atau menambah jumlah akuntan publiknya, begitu nggih Pak Heri nggih. Jadi kalau dugaan saya mungkin yang paling baik menurut pertimbangan bisnis bahwa kita G20 yang ukuran ekonominya besar, tambah akuntan publiknya, Mas.
Sultan kayak gitu. Jadi kalau tolong teman-teman yang muda-muda ini segera mengikuti jalur yang diperlukan, ikut ACPA, Associate CPA, itu biayanya juga cuma 600.000 lah, silahkan diambil. Setelah ACPA lulus, kawan-kawan jangan mutung, harus dilanjutkan ke level profesional, ke level CPA-nya kayak gitu. Nah, dengan kesana saya pikir saya Pak Hari sendiri juga butuh waktu lama untuk mendapatkan izin, tapi resilient, pokoknya harus tahan banting untuk ujian nggih Pak Hari nggih. Gak lulus budal lagi, jangan mutung langsung aduh saya nggak bisa ya, aduh saya nggak rezekinya di sana. Jangan begitu dulu kawan-kawan, dicoba dulu, dipelajari. Insya Allah nanti Indonesia itu membutuhkan sekitar lebih dari 10.000 akuntan publik, dugaan saya itu, dalam rangka untuk mengaudit bukan 62 juta Pak Hari, tetapi perkiraannya yang 3 juta tadi Pak Hari. Yang 3 juta itu kan yang wajib pajak badan. Nah, potensinya 3 juta itu. Kalaupun nanti separuhnya, saya rasa kan sudah 1.500.000 itu. Nah, padahal saat ini hanya 38.000 yang diaudit itu. Jadi kawan-kawan yang muda-muda ini, ayo semangat. Karena Anda nanti yang akan melanjutkan itu. Kalau saya ini sama Pak Hari ini kan dosen. Saya adalah jendelanya kampus di profesi. Niatnya tidak 100% cari duit di kantor akuntan publik, tetapi separuh di kampus, separuh di kantor akuntan publik ya Pak Ari nggih. Nggih. Baik, begitu Mas Nafis Sultan ya. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan kepada kawan-kawan generasi muda ini utamanya yang gabung di kolokium pada siang hari ini. Saya rasa makaten Pak Heri, kalau sampun saya mungkin sedikit bisa nyampaikan kesimpulan tadi kepada kawan-kawan nanti. Iya, monggo Pak Sas. Kita tutup untuk question and answer-nya. Iya, monggo Pak. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian telah having me pada sore hari ini. Prinsipnya ke depan kita akan menuju ke integrated reporting, sooner or later. Kita harus mempersiapkan bagaimana nanti praktek pelaporan keuangan itu tidak hanya fokus pada menyusun laporan keuangan, financial statement, tetapi juga kawan-kawan harus mulai melatih diri Anda melalui pendidikan tempat Anda kuliah maupun tempat pelatihan-pelatihan yang lain untuk menyiapkan model-model pelaporan keuangan secara terintegrasi tadi, yang mana aspeknya tidak hanya financial tapi juga lebih banyak aspek-aspek non-financial yang harus dilaporkan di dalam memastikan sustainability-nya dari value yang ada di perusahaan. Semoga bermanfaat. Pak Heri, sampun sementara saya kembalikan kepada Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Jaswadi sharing ilmu dan pengetahuannya. Semoga sharing pengetahuan ini paling tidak memberikan pencerahan kepada kita semua, terutamanya adalah di lingkungan profesi akuntansi yang terlibat Bapak Ibu dosen akuntansi. Monggo selalu menyemangati, membesarkan hati para mahasiswa kita bahwa peluang profesi akuntansi ini masih sangat terbuka luas, walaupun tadi sudah sampaikan di era digital dari nanti akan sedikit berkurang. Walaupun itu tinggal transaksi tinggal entry langsung muncul laporan keuangan, tapi kalau petugas entry operatornya ini tidak paham akuntansi, mungkin insya Allah akan tetap beda kalau operatornya ini kurang akuntansi. Dan memang nanti kita akan lebih banyak mengambil porsi di analis laporan keuangan. Dan analisis laporan keuangan ini insya Allah tidak akan bisa digantikan oleh orang yang tidak punya kompetensi akuntansi. Jadi monggo Bapak Ibu dan para mahasiswa terutama jangan kecil hati. Kita masih sangat diperlukan profesi kita di dunia bisnis terutama. Terima kasih. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta seminar yang terhormat, mohon segera absen di chat room
di chatroom sudah disediakan link absen, monggo jangan lupa untuk segera absen. Demikian Bapak Ibu, seminar kolokvium series jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang untuk yang pertama ini kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan rahmatnya sehingga kita bisa bertambah ilmu dan pengetahuan akuntansi kita, sehingga kita bisa menjaga kompetensi akuntansi kita. Aplaus untuk Pak Jaswadi, aplaus untuk jurusan akuntansi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya saya pamit, Pak Heri saya pamit juga di ruangan. Terima kasih, Assalamualaikum. Bapak Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, 2.500 calon mahasiswa Polinema telah siap memasuki bangku perkuliahan. Mereka adalah yang terbaik dari sekitar 37.000 pendaftar di tahun ini yang selalu meningkat dari tahun per tahun. Setelah melewati berbagai seleksi, mulai dari tes kesehatan, tes akademik, psikotes, serta masa karantina 7 hari dalam program latihan dasar kedisiplinan dan wawasan berkebangsaan di bawah bimbingan Tentara Nasional Indonesia. Masa karantina calon mahasiswa Polinema menekankan pada pembentukan soft skills untuk membangun kejujuran, kepemimpinan, kedisiplinan, kerja tim, budaya kerja cerdas, dan bertanggung jawab. Dengan harapan seluruh mahasiswa dapat memiliki input yang baik sebelum mendapatkan pengajaran di perkuliahan. Maju! Jalan! Setelah melewati masa karantina 7 hari dalam program latihan dasar kedisiplinan dan wawasan berkebangsaan, maka hari ini mereka dinyatakan telah siap untuk mengikuti perkuliahan dan menjadi tenaga kerja berkualitas di Indonesia. Institusi Pendidikan Vokasi Politeknik Negeri Malang telah menyiapkan 7 jurusan dan 20 program studi untuk mendidik mahasiswa secara profesional. Ini semua merupakan wujud komitmen Politeknik Negeri Malang sebagai lembaga vokasi yang handal untuk mencetak lulusan yang berkualitas, unggul, dan bertaraf internasional. Politeknik Negeri Malang atau yang dikenal dengan Polinema adalah salah satu institusi pendidikan vokasi yang menawarkan berbagai program studi, baik dalam bidang rekayasa maupun bidang jasa. Saat ini Polinema memiliki 7 jurusan dan 20 program studi dengan program Diploma 3 dan Diploma 4. Sistem pendidikan di Polinema fokus pada mempersiapkan lulusan dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan industri. Sistem pendidikan di Polinema terdiri dari 40% teori dan 60% praktek. Adapun jurusan dan program studi yang dimiliki yaitu jurusan Teknik Elektro,
Dalam jurusan ini memiliki program studi D3 dan D4 Teknik Elektronika, membekali mahasiswa dengan kemampuan bidang rekayasa, bidang elektronika, dan otomasi industri, dengan keahlian sistem kontrol, komputer manufaktur, instrumentasi elektronika, dan robotika. Program studi D3 Teknik Listrik Industri dan D4 Sistem Kelistrikan mengkombinasikan teori dan pelatihan praktis di bidang teknologi listrik. Program studi D3 Teknik Telekomunikasi dan D4 Teknik Jaringan Telekomunikasi Digital membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan di bidang sistem telekomunikasi pengolahan sinyal untuk aplikasi jaringan komunikasi data dan jaringan wireless. Jurusan Teknologi Informasi. Dalam jurusan ini memiliki program studi D3 Manajemen Informatika dan D4 Teknik Informatika, membekali mahasiswa dengan kemampuan pengembangan teknologi informasi dengan kompetensi basis data, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, dan jaringan komputer. Jurusan Teknik Mesin. Dalam jurusan ini memiliki program studi D3 Teknik Mesin, D4 Teknik Otomotif Elektronik, dan D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Dalam jurusan Teknik Mesin, membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami prinsip dasar kelistrikan dan konversi energi, pengukuran dengan alat ukur, mekanik presisi, proses dasar perlakuan logam, proses dasar teknik mesin, membaca gambar teknik, melakukan pekerjaan bubut, fries, gerinda, las, kerja plat dasar, mengoperasikan mesin CNC, serta masih banyak jenis pengoperasian lainnya. Jurusan Teknik Sipil. Dalam jurusan ini terdapat program studi D3 Konstruksi Sipil dan D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi. Pada jurusan Teknik Sipil akan mengajar dan melatih mahasiswa dengan menekankan penguasaan prinsip-prinsip dasar, standar peraturan, dan metode teknik sipil yang modern. Jurusan Teknik Kimia. Dalam jurusan ini terdapat program studi D3 Teknik Kimia dan D4 Teknologi Kimia Industri. Pada jurusan ini akan diajarkan konsep dan aplikasi teknik kimia meliputi analisa bahan, unit proses, unit operasi, pengendalian proses, dan lain-lain yang diterapkan di industri kimia seperti industri minyak dan gas, petrokimia, pupuk, tekstil, kertas, plastik, makanan, minuman, dan lain-lain. Jurusan Akuntansi. Dalam jurusan ini terdapat 3 program studi, yaitu D3 Akuntansi, D4 Akuntansi Manajemen, dan D4 Keuangan. Dalam jurusan akuntansi akan mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis dan memecahkan masalah akuntansi dan keuangan selaras dengan kebijakan dan standar akuntansi di Indonesia dan internasional. Jurusan Administrasi Niaga. Dalam jurusan ini terdapat program studi D3 Administrasi Bisnis dan D4 Manajemen Pemasaran. Pada jurusan ini mengajarkan mahasiswa untuk menguasai teori dan metodologi serta mengaplikasikan ilmu administrasi dengan menginterpretasikan kebijakan makro pemerintah dan kebijakan mikro organisasi dalam suatu tatanan sistem yang terpadu. Menjadi salah satu kampus terkemuka dalam pendidikan vokasi, meniscayakan Polinema untuk memiliki fasilitas yang lengkap demi menunjang aktivitas pembelajaran dan mendukung mahasiswa dalam kegiatannya. Inilah salah satu kunci sukses menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Beberapa fasilitas yang menunjang proses pembelajaran di Polinema antara lain akses internet dengan jaringan Wi-Fi, ruang kelas yang memadai, LCD proyektor di setiap ruang kelas, laboratorium yang lengkap di setiap jurusan atau program studi. Polinema juga menyediakan fasilitas-fasilitas lain yang menunjang dan mendukung berbagai kegiatan sivitas akademika di luar proses pembelajaran. Beberapa fasilitas tersebut diantaranya
Masjid An-Nur, Aula Pertamina, Graha Teater, Kantin, Poliklinik, Perpustakaan, gazebo, parkir, jaringan Wi-Fi dan akses internet. Politeknik Negeri Malang juga memiliki bidang kerjasama yang bertujuan untuk membentuk jalinan kerjasama antara Polinema dengan stakeholder, sekaligus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesinambungan kerjasama dengan ratusan perusahaan. Dan hal tersebut menjadi jaminan bagi para alumni Politeknik Negeri Malang dapat bekerja setelah lulus nanti. Bahkan, 70% dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang sudah diterima bekerja sebelum diwisuda. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas alumni Politeknik Negeri Malang telah sukses menduduki berbagai posisi di dalam sebuah perusahaan. Bahkan tidak jarang alumni Polinema sukses mendirikan perusahaan sendiri dengan taraf nasional maupun internasional. Pendapatan ataupun penjualan dari semua produk di perusahaan kita akhir tahun 2013 mencapai $41 juta Amerika Serikat. Lulusan dari Politeknik itu cukup bersaing ya. Sigap dengan kerjaan dan juga pemahamannya lebih cepat. Skill mereka lebih mantap. Basic knowledge-nya itu sudah sangat menunjang sekali. Secara kualitas itu bagus, Pak. Jadi sudah bagus, bisa bersaing dengan dari tempat yang lain. Karena di Politeknik saya melihat bahwa selain dibekali dengan ilmu dan skill, mereka juga dilatih untuk terjun ke lapangan. Jadi kita kerja itu dengan tekanan apapun sudah terbiasa sampai saat ini seperti itu. Dan itu saya rasa akan terus continuously ya, seiring dengan kemajuan industri. Itu saya yakin Politeknik juga akan mengikutinya. Selain itu, Politeknik Negeri Malang terus mengembangkan kerjasama dengan beberapa perusahaan maupun instansi dengan membuka kelas-kelas khusus kerjasama, yang mana setelah lulus nanti mereka telah siap direkrut dan bekerja pada perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan Polinema, seperti D3 Alfamart yang bekerja sama dengan PT Sumber Alvaria Trijaya Alfamart, D3 PLN yang bekerja sama dengan PT PLN Persero, D4 Indomart yang bekerja sama dengan PT Indomarko Prismatama, D3 GMF yang bekerja sama dengan PT GMF Aeroasia sebagai anak perusahaan PT Garuda Indonesia yang bergerak pada bidang divisi teknis. Pada kelas kerjasama ini mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga maintenance di bidang perawatan pesawat terbang yang mana akan mendapatkan ijazah Diploma 3 dan sertifikat Basic Aircraft Maintenance sesuai dengan CASR 65 yang berlaku secara internasional. Selain itu, Polinema juga bekerja sama dengan PT Global Insight Utama, PT Pertamina, PT Bukit Asam, Bank